Bang, ini ada beberapa komentar netizen yang merespon terkait fenomena ada kasus bahwa si begal mati di tangan korbannya. Gitu. Nah, korban ini tentu saja dalilnya ingin membela diri bahkan mempertahankan keselamatan jiwanya. Itu seperti apa sih, Bang? Jadi gini Bang Abi lupa. Dulu kan kita bicara atau pernah belajar mengenai alasan perbuatan yang tidak dipidana, yang tidak dipidana. Ini kalau ini kebetulan nih pegang KUHP nih sama KUHP nih. Itu di bab 3 KUHP pidana ada yang menerangkan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Oke. Nah, kita bahas tentang menghapuskan, menghapuskan hal-hal yang dapat dipidana. Oke. Kan ada misalkan karena sakit jiwa, ya, lalu overmah atau karena jabatan, lalu karena nudwir atau pembelaan terpaksa. Nah, kalau hal yang mungkin mendekati kasus begal tersebut, mungkin kita bisa kaitkan dengan pasal 49 KUH pidana. Ya, dalam ayat 1. Tapi ini bukan berarti sebuah justifikasi bahwa kita kan nggak tahu putusannya bagaimana, tuntutannya bagaimana, kronologis perbuatannya bagaimana. Mungkin hal yang mendekati dengan kasus tersebut bisa kita tarik kalau kita sebagai lawyer nih. Kalau kita sebagai lawyer si korban begal yang melakukan pembunuhan, nah, mungkin kita bisa tarik ke dalam pasal 419 ayat 1. Bunyinya gimana itu, Bang? Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, kita bisa tarik bahwa si perbuatan begal kan tentu sudah negatif ya. Udah perbuatan begal, mau merampas barang milik orang lain. Nah, ini kan berarti masuk tuh pada saat itu yang melawan hukum, unsur melawan hukumnya sudah ada tuh si begal tersebut. Lalu lantas apa? Yang kita melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri, ya kan? Pembelaan untuk diri sendiri. Ketika kita barang mau dirampas, berarti kan ya berani nggak berani ya seorang laki-laki ketika mau dirampas barangnya motor ya, bukan barang yang lain. Nah, mau dirampas tentu apakah menangkiskah atau menendang mungkin, upaya perlawanan, upaya pembelaan agar tidak terjadi perampasan. Nah, namun harus difahami bahwa pembelaan tersebut haruslah seimbang. Apa itu, Bang? Haruslah seimbang. Andi Hamzah, ahli hukum pidana menerangkan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan atau keharusan. Misalkan si begal tersebut sebenarnya nggak bawa senjata apa-apa, dia dengan tangan kosong. Tapi karena kita over menakut-nakuti dia sehingga kita kebetulan lagi bawa samurai, tebaslah tangannya itu. Nah, jangan seperti itu. Mungkin samurai yang sebagai menakut-nakuti sehingga dia tidak jadi melakukan, masalah. Tapi ketika kembali bahwa pembelaan itu harus seimbang dengan serangan atau ancaman, ya itu yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan yang menurut pasal 49 ayat 1 KUH pidana ini. Jadi jangan over gitu loh. Artinya dia akan melakukan perbuatan pidana dengan tangan kosong, tapi kita over. Ya tadi mengeluarkan senjata lah, pistol lah, ataupun kalau benar-benar dalam keadaan terpaksa, setidaknya hanya untuk melumpuhkan
dilumpuhkan. Poinnya agar tidak terjadinya pidana yang pertama tadi, rampasan kah atau pembunuhan kah, gitu loh. Jadi itu pembelaannya harus secara seimbang. Mungkin gitu Bang Abi. Oke, nah lantas dari kacamata orang awam nih Bang, bahwa lah ini wajar dong dia membela diri, membela kepentingannya bahkan jiwanya, ya dia tebas saja misalnya lehernya. Contoh waktu itu di kakek-kakek karena ada orang yang bawa struman kalau nggak salah, dengan dalil dia membela diri, kakek-kakek itu bawa bacok dibacok aja sampai meninggal, tebas lehernya. Itu seperti apa sih Bang? Kalau untuk teknis kasusnya seperti apa tentu kan kita tidak mengikuti. Namun kembali kepada pasal 49 ayat 1 tadi, lalu batasan-batasan yang sudah disampaikan oleh ahli bahwa pembelaan tersebut haruslah seimbang. Haruslah seimbang sehingga tidak terjadi pidana yang lain gitu. Yang mau misalkan hanya mau copet ini dompet tapi kita bunuh, atau itu kan tidak seimbang, itu jadi perbuatan lain, bahkan itu mungkin masuk ke perbuatan main hakim sendiri. Jadi dengan posibilitas yang besar justru si korban ini yang terkena pidana gitu ya. Betul, si korban justru bisa terkena pidana dan mungkin kesulitan untuk dibela dengan pasal 49 ayat 1 Nuklir ini karena tidak memenuhi unsurnya tadi ya. Demikian Badai, salam Badai, salam. Bang, ini ada Allah.